Salam secangkir kopi, ya. Saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya di channel secangkir kopi pahit, ya. Udah pada ngopi belum? Ya. Sambil ngopi kita akan membahas masalah-masalah kehidupan kita, ya. Saya juga sedang ngopi. Tema kali ini adalah tema yang membangkitkan gairah dan semangat kita untuk punya kehidupan yang lebih baik. Ya, saya ngambil tema Allah itu tidak jijik karena kita kotor dan berdosa. Kenapa ini dibahas? Ya, kalau saudara pernah menyaksikan episode 2 bagaimana Allah mencintai para pendosa, jadi ini sebenarnya ada kelanjutannya. Kenapa seperti itu? Jadi kita tahu dari para rohaniawan, ya. Saya juga belajar dari para rohaniawan, guru-guru agama lah sebenarnya. Tapi itu muncul dualisme, jadi dua pengajaran bahwa Allah itu membenci orang-orang yang berdosa, ya. Atau Allah itu sebenarnya mencintai orang-orang berdosa. Nah, dalam pengajaran-pengajaran para rohaniawan, ya, hampir semua agama itu dalam prakteknya, faktanya gitu kan, misalnya orang yang berdosa, orang bersalah itu dijauhi biasanya, ya. Bukan disayangi, bukan dirangkul. Nah, itu di dalam masyarakat itu wajar. Dan orang yang merasa berdosa, orang yang merasa kotor itu, ya karena itu tidak mau mereka pergi ke masjid, tidak mau ke gereja. Karena ketika ya para rohaniawannya, para guru-gurunya di sana itu berkhotbah, itu biasanya kesinggung tersentil. Nah, karena sering tersinggung, akhirnya tidak mau kembali lagi gitu. Misalnya nggak mau datang lagi ke masjid, nggak mau datang lagi ke gereja, nggak mau datang lagi ke wihara karena selalu disentil. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya entah sengaja atau tidak sengaja sebenarnya seolah-olah bahwa agama itu membenci orang berdosa. Jadi ada satu kisah ya, ini tentang Isa Al-Masih atau Yesus. Nah, kenapa dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, ya? Saya baca sejarahnya. Itu karena bahwa Yesus yang waktu itu mengaku nabi lah ibaratnya, itu duduknya sama-sama pemungut cukai, para pemeras, para pelacur segala macam. Wah, ditentang nih gitu kan. Tetapi gara-gara itu gitu kan, justru Yesus atau Isa Al-Masih itu hidupnya bergaul dengan orang berdosa setiap hari, tidak pernah disinggung, tidak pernah ditegur. Orang berdosanya itu malah disayangi. Ya, kamu coba ada satu kisah, ya kan, pelacur yang mau dihakimi, terus Yesus berkata, ya udah jangan berbuat dosa lagi, aku nggak akan menghukum kamu. Dia nggak sindir segala macam. Dia ketemu dengan pelacur di sebuah sumur, sama gitu juga. Kamu kan ibaratnya secara halusnya kamu pelacur, kamu tinggal dengan 5 orang suami gitu kan, tetapi itu semuanya bukan suamimu gitu kan. Tetapi orang itu ketika ketemu Yesus, ketemu Isa Al-Masih, justru tidak merasa tertegur, justru merasa, oh iya gitu, engkau benar gitu, oh iya, bahwa dia malah semua menyambut dengan gembira. Karena itulah mungkin satu-satunya nabi ya di dalam sejarah, ya, di dalam sejarah Yahudi, Kristen, ke Islam, satu-satunya nabi yang setiap hari bergaul dengan orang berdosa, tidak pernah negur orang berdosa, menyayangi orang berdosa, itu cuma Yesus, Isa Al-Masih, ya. Jadi saya cerita bukan berdasarkan pengamatan agama, tapi saya membaca sejarahnya gitu. Sejarah nabi-nabi ini, hanya Yesus atau Isa Al-Masih itu setiap hari bergaulnya hanya dengan orang berdosa, dengan pelacur, duduk makan dengan pelacur, dengan pemungut cukai gitu kan. Ya, dulu pemungut cukai itu dianggap pemeras, ya, pemalak gitu kan. Nah, orang-orang berdosa, sehingga dia ditentang oleh orang-orang Yahudi. Nah, tapi apa yang terjadi dampaknya selanjutnya adalah orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang najis ini, orang-orang yang tidak bisa masuk rumah ibadah, kan mereka tidak bisa masuk rumah ibadah karena najis, ya. Nah, itu justru menjadi banyak bertobat. Nah, inilah yang saya ingin bahas, ya. Di dalam sesi kali ini, ya supaya kita paham sebenarnya Allah itu seperti apa sih, ya. Apakah Allah itu seperti yang diceritakan para rohaniawan, tetapi pada kenyataannya orang-orang yang berdosa, bersalah, orang-orang yang najis itu susah masuk rumah ibadah karena pasti disindir dan itu menyakitkan, ya. Ya, pada prinsipnya memang betul bahwa Allah itu suci. Nah, saking sucinya
kita tidak bisa sembarangan menghadap Allah. Sama aja kita menghadap raja itu nggak bisa sembarangan, harus ada prosedur, harus melakukan ini dan melakukan itu. Nah, karena Allah itu suci, yang najis tidak boleh ya berjumpa dengan Allah, karena sama aja suatu kain putih dia kita dicelup di air yang kotor, ya tidak bisa, masa kain putihnya itu menjadi najis. Nah, saking sucinya Allah itu, ya maka tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah, ya artinya seperti itu. Nah, karena itu manusia mencoba untuk mendekati Allah, berdialog dengan Allah, ya dalam catatan sejarah nabi-nabi, ya ibaratnya dalam catatan dari Musa segala macam, dari Adam, ya manusia selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menyucikan diri, ya semua agama, ya mau saudara Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, ya biasanya seperti itu. Dan itu yang wajar, ya bahwa untuk menyucikan dirinya bagaimana, ya dengan cara berpuasa. Ya coba tanya kepada ulama-ulama kita atau orang-orang kita, pasti puasa itu untuk menyucikan diri, ya makanya kalau orang Muslim, ya sama orang Yahudi juga dulu, sebelum Muslim kan orang Yahudi dulu yang berpuasa gitu kan. Jadi setelah selesai berpuasa sebulan kembali ke fitrah, artinya kembali lagi suci, kembali lagi menjadi manusia yang suci, kembali lagi menjadi manusia yang normal. Nah itu tujuan puasa, makanya puasa Ramadan itu untuk mengembalikan manusia. Tapi benarkah gitu kan? Saya sempat mengkritik, cuma bulan puasa aja jaim, setelah Lebaran tanjok-tanjokan lagi kan, ya saya nggak tahu ya kenapa itu bisa terjadi. Tapi ya memang tujuan di puasa ya seperti itu, menyucikan diri, tapi sebelah suci dikotori lagi kan. Nah lalu ada lagi agama-agama pagan, ya semua manusia itu ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allahnya itu ya dengan bersemedi, ya kan. Nabi Muhammad juga sebelumnya, ya sebelum dia membawa ajaran Islam, ya itu bersemedi di Gua Hira itu, ya dalam catatan sejarahnya seperti itu. Jadi untuk mendekatkan diri itu harus bersuci, jauh dari duniawi ini kan. Ya karena duniawi ini dianggap kotor, ya hal-hal yang duniawi itu kotor, maka menyucikan diri, bersemedi, ya tirakat, ya di dalam gua atau di kuil, ya. Lalu membasuh diri, ya semua agama, ya semua agama tanpa terkecuali biasanya kalau untuk mau berdoa, mau sembahyang itu harus menyucikan diri, membasuh diri lah kalau di dalam ajaran agama yang lain. Kalau di Islam disebutnya wudhu, sebab Allah itu suci, ya jadi kita untuk berdoa saja harus menyucikan diri, ya makanya kalau darah itu najis, wanita haid tidak boleh nipas, ya nggak boleh untuk sholat, puasa pun nggak boleh, karena itu untuk menghadap Allah, itu harus suci. Contohnya seperti itu. Nah selanjutnya adalah pengorbanan. Nah pengorbanan sejak awal, sejak Adam, sejak Hawa, segala macam. Nah bagaimana pengorbanan itu ada, ya sama di dalam Kristen, Hindu, Buddha dan yang lain pun, ya Islam itu sama. Jadi orang harus menyembelih domba, ya anak domba, ya lalu domba, dengan darah domba itulah dulu dipercikannya zamannya Yahudi dipercikan, lalu orang baru bisa menghadap Allah kalau sudah menyembelih domba. Dan itu sama sebenarnya di dalam kekristenan. Nah cuma kekristenan dombanya ganti dengan Yesus. Ya kalau misalnya di Islam, ya tetap sampai hari ini tetap melakukan ibadah haji dengan menyembelih domba. Nah sembelihan domba itulah untuk menyucikan diri sebenarnya. Nah, lalu dagingnya harus dibagi-bagikan sampai habis, ya itu dulu cerita dari Yahudi yang kemudian diadopsi oleh Islam. Jadi memang untuk bertemu dengan Allah, untuk menyucikan diri itu ya ada dengan membasuh diri, dengan pengorbanan darah, ya kan, itu bisa. Lalu tidak makan daging, ya agama Tao, agama Buddha, Konghucu ada untuk tidak makan daging, karena dengan makan daging orang membunuh itu najis, membunuh itu dosa, ya yang bernyawa itu tidak boleh dimakan di dalam agama Tao misalnya seperti itu. Jadi harus yang namanya puasa mutih, ya puasanya makan nasi, sayuran saja, ya tidak boleh, ya semuanya yang herbal lah disebutnya, ya tidak boleh makan daging atau yang mengandung nyawa. Nah ini itu contoh bagaimana untuk menghadap Allah itu, untuk bisa bergaul dengan Allah itu dengan kondisi yang suci. Dan itu wajar gitu kan, semua agama wajar. Saya tidak menganggap yang satu lebih baik atau yang lain kurang baik, tapi semuanya punya inti yang sama. Untuk menghadap Allah itu harus dengan keadaan yang suci. Itu menurut dalilnya agama, karena sucinya Allah itu makanya harus dilakukan seperti itu. Nah pertanyaannya,
apakah itu dengan cara Allah atau cara manusia? Apakah itu kehendak Allah gitu kan? Nah, memang di dalam sejarah, misalnya dari zaman Adam, Musa, Ibrahim, semua yang diadopsi kemudian oleh Islam dan oleh Kristen, ya seperti itu. Ya ada ritual-ritual yang dilakukan untuk bisa menghadap Allah itu dengan cara yang demikian. Nah, bagaimana dengan cara Allah? Ya, ya kita harus pikir apakah itu yang berkenan kepada Allah ataukah memang itu yang diingini oleh Allah. Ya, kita cuma merenungi saja ya, cuma bertanya. Jadi jangan bertanya dan menjawab kepada saya. Coba kita bertanya, memang itulah yang benar gitu. Apakah itu yang benar gitu? Masalahnya begini. Ada orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Ada orang yang tidak bisa berdoa lama-lama. Ada orang yang tidak bisa bersemedi. Ada orang yang pekerjaannya dari pagi sampai sore sampai malam itu tidak bisa melakukan misalnya sembahyang, sholat, doa dan segala macamnya ya kan. Atau ada orang yang tidak bisa mengorbankan tadi domba gitu kan untuk bisa menghadap Tuhan gitu. Atau ada orang juga yang memang bekerjanya begitu melelahkan, saking miskinnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi punya dengan banyak terbatasan. Nah, karena banyak terbatasan itulah akhirnya orang tidak bisa menghadap Allah dan dia menjauh ya. Dia mau melakukan, wah saya nggak bisa puasa. Ya udah saya nggak usah deket-deket lah sama Allah gitu kan ceritanya. Aduh saya nggak bisa berikan pengorbanan, ngasih persembahan, zakat, infak, sedekah misalnya, itu kan salah satu juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah kan. Ya dengan berdoa. Ya benar nggak dengan berdoa tuh semakin dekat sama Allah, tapi doa yang seperti apa gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh banyak keterbatasan bagi manusia. Ya kita jujur saja kan. Mungkin saya banyak teman juga yang muslim ya walaupun 5 kali dalam sehari ya nyatanya tidak seluruhnya dia bisa laksanakan 5 kali dalam sehari. Juga dengan Kristen yang harus doa pagi, doa siang, doa malam gitu kan. Nyatanya juga banyak orang tidak ke gereja misalnya, atau orang tidak ke masjid pada hari Jumat, tidak gereja atau juga orang-orang Yahudi. Nah, hal-hal seperti itu keterbatasan karena kerjaan lah, karena sakit lah, karena apa. Nah, seolah-olah kita terputus dengan Allah. Jadi bagaimana dong bagi kita yang ya ada penganut kepercayaan mendekatkan diri kepada Allah seperti apa, ya kan? Jadi ternyata kalau kita melihat sejarahnya, ya ritual-ritual itu sebenarnya dibuat oleh manusia. Ya, maaf ya, bukan menyinggung saudara yang beragama, karena saya sendiri punya agama. Tapi ritual-ritual itu ternyata kalau kita cek dalami lagi, ternyata manusia yang membuat ya. Ya untuk memberikan persembahan, untuk berpuasa segala macam itu. Tapi apakah sudah menemukan Allah dengan cara seperti itu? Jadi karena kita menganggap sucinya Allah, maka tadi seorang pelacur, orang yang kerjanya itu dia pengen minta tolong supaya dia dilepaskan, supaya dia nggak berbuat najis, orang yang narkoba gitu kan. Bagaimana mereka tuh jadi semakin jauh. Aduh saya tuh nggak bisa minta tolong sama Allah, kondisi saya aja najis, saya seorang pelacur, bagaimana saya berdoa, orang tubuh saya aja najis gitu kan, apakah doa saya dijawab? Mungkin orang yang terjerat narkoba, saya melihat teman-teman yang terjerat narkoba, aduh mereka itu ingin dekat ke Allah, tapi dengan kondisi seperti itu mereka tertolak, nggak bisa gitu kan. Dengan teman-teman yang pencopet lah segala macam, mereka sebenarnya membutuhkan Allah, tapi karena tadi ada ritual-ritual yang harus dilakukan untuk ngomong sama Allah, ya akhirnya mereka nggak bisa. Akhirnya semakin jauh datang ke masjid kena sentil, akhirnya kejauh, mau ke gereja, di gereja dilirikin semua orang, akhirnya jauh. Nah akhirnya dunia ini semakin jahat karena tadi untuk berbuat baik itu ternyata susah sekali. Ya, untuk berbuat baik itu susah sekali. Nah, saya ada satu cerita dari teman seorang, kisah nyata ya. Jadi dia satu saat bertamu ke rumah seorang teman ya, ngobrol-ngobrol sama ibunya, sama suami istri ya. Di situ ada anak bayi ya, di 8 bulan ke bawah kalau nggak salah. Nah itu tidur gitu ya di kamar gitu kan, dan biasanya jam-jam tertentu bangun. Nah tapi si ibu ini ya ngobrol lah sama tamu ini kan, ngobrol sampai lupa, tiba-tiba dia kaget bahwa sebenarnya seharusnya ini udah waktunya anak itu bangun. Nah
lalu dia bergegas ke kamar anak itu kan. Ketika dia bergegas ke kamar anak itu, dia menjerit histeris. Wah, sampai semua orang pun memburu sang ibu ke kamar. Nah, apa yang terjadi? Ternyata si anak bayi itu sudah bangun. Nah, karena dia bangun, dia itu pup ya. BAB dengan pempes. Nah, pempesnya itu dia tarik-tarik terbuka sehingga semua tempat tidur itu penuh dengan kotoran bayi. Dan masalahnya kotoran itu banyak sekali. Sehingga si bayi itu juga penuh dengan kotoran, sehingga ibu itu menjerit dan kagetnya gitu kan. Yang semua orang ya mau ketawa gimana lihat, tapi apa ya, ibaratnya prihatin juga karena ternyata si bayi itu mainin kotorannya sendiri sehingga seluruh tubuhnya itu penuh dengan kotoran. Nah, orang yang melihatnya itu ya bisa merasa jijik, ya bisa merasa kasihan ya kan. Tapi si ibu itu ya ketika melihat anaknya sudah penuh dengan kotoran ya, dia segera peluk ya, walaupun dia kaget tadi menjerit sehingga semua orang terkejut ya, dia peluk. Setelah dia peluk, dia bawa ke kamar mandi, dia bersihkan. Nah, ketika dia memeluk bayi itu, otomatis bajunya dia, tubuhnya dia juga terkena kotoran itu. Nah, sang teman ini yang tadi bertamu ke rumah ini, tiba-tiba dia mendapatkan seperti sebuah pewahyuan ya, sebuah ide, sebuah ilham gitu kan. Kira-kira Allah itu seperti itu. Jadi dia tiba-tiba merasa bahwa seperti ada yang mengkhotbahkan dia setelah kejadian. Sebenarnya Allah itu seperti itu. Nah, karena orang ini yang berkunjung ke rumah ini itu seorang rohaniawan, jadi dia menganggap bahwa ini suatu kejadian pelajaran rohani. Bahwa sebenarnya Allah itu nggak usah ribet-ribet untuk ditemui. Ketika kita berlumuran dosa, berlumuran najis pun Allah tetap terima. Jadi si ibu itu dia lihat, dia tidak jijik, dia peluk anaknya karena saking sayangnya kepada anaknya, dia mandikan, dia ya tidak seperti orang menenteng sesuatu yang jijik, tapi dia peluk ya. Mungkin kalau orang jijik itu wah digantung lah anaknya, dijiwir lah gitu kan. Seperti kucing bawa anaknya, dia enggak, dia peluk. Nah, dan di situ dia kaget ya. Sang tamu ini, dan dia di situ dia belajar bahwa sebenarnya seperti itulah Allah ingin dekat dengan kita. Nggak peduli seseorang itu najis, nggak peduli berlumuran dosanya kemana-mana yang tidak terampuni ya, yang menurut para rohaniawan zaman sekarang gitu, atau murid-murid rohani sekarang menurut para kita ini mah udah kena ajab, nggak bakal diampuni gitu kan, lu bakal susah, bakal sengsara hidupnya gitu kan. Nah, itulah yang membuat sebenarnya orang itu tidak mau beragama, mendekat gitu kepada rohaniawan atau banyak pergi ke masjid, ke gereja, karena dia merasa aku sudah dihakimi, aku udah kena ajab nih ya, datang ke situ yang dibicarain ajab terus bukan pengampunan. Tapi ketika teman ini melihat, dia dapat pewahyuan ibaratnya bahwa Allah itu nggak seperti yang dikhotbahkan para pendeta, Allah itu tidak seperti yang dikhotbahkan para ustadz, Allah itu tidak seperti yang dikhotbahkan para orang-orang yang merasa suci dan benar. Allah itu seperti itu. Jadi kalau ada orang berdosa, najis sebenarnya, Allah mau memeluk. Ya. Jadi kalau saudara pernah menyimak episode 2, ya bagaimana Allah menyintai orang berdosa, dan itu real kejadian di mana bahwa manusia itu dia anggap pelacur, ya, dia nikahi, lalu dia berzina lagi, tetap itu adalah istriku, tetap dia ambil, dia akui. Nah sama yang dimaksud demikian atau episode kali ini ya sama. Allah itu kepada kita itu ya sejahat-jahatnya kita tetap dia peluk, karena kita itu adalah miliknya Allah. Allah yang menciptakan kan, kita semua manusia diciptakan oleh Allah. Jadi jangan merasa bahwa kita tuh milik siapa-siapa gitu. Nah justru agama itulah ya, kalau kemarin saudara sudah menyimak tentang agama menjauhkan manusia dari Allah, ya seperti itu adalah kenyataan, itu adalah fakta gitu. Seharusnya Allah itu memang ingin mendekat kepada kita karena kita ciptaan. Ibaratnya kalau di kisah-kisah para nabi dulu, Allah itu menyayangi manusia itu seperti menyayangi seorang anak ya. Karena kita tuh punya gennya Allah gitu, punya pikiran dan perasaan dan punya kehendak yang sama seperti
Allah. Karena itu kalau manusia yang baik, dia punya karakternya Allah. Ar-Rahman, Rahim, semuanya itu punya karakter Allah gitu kan. Karena kita gennya berasal dari gen Allah. Karena roh yang ditempatkan kepada kita adalah berasal daripada Allah. Beda dengan malaikat. Ya malaikat tidak disayangi Allah sebagai anak gitu, sama seperti anak atau setan ya, apalagi setan gitu, atau binatang, tumbuhan, atau dunia ini ciptaan ya, batu ya, semua benda hidup dan benda mati tidak dianggap sebagai anak, kecuali manusia dianggap sebagai anak karena diberikan rohnya kepada kita gitu. Ada roh Allah yang dihembuskan kepada Adam waktu itu, dan yaitu turun temurun bahwa kita diberikan roh yang berasal daripada Allah. Karena itu Allah sangat menyayangi manusia sama seperti menyayangi anak. Ya, nanti kita akan bahas di dalam bagaimana kita menemukan Allah di dalam diri seorang bapak atau di seorang keluarga. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini sebagai sebuah intermezzo, sebuah renungan boleh ya, terserah saudara menyebutnya apa, tetapi ini hanya kita ngobrol sambil ngopi ya. Saya berharap bahwa akhirnya ini sebuah jalan yang akhirnya kita menemukan, yaitu Allah itu seperti apa, sifat Allah seperti apa. Karena saya prihatin bahwa sifat-sifat Allah yang diceritakan oleh agama itu bukan mitos ya, hanya cerita katanya, tetapi tidak dinikmati. Karena itu saudara, siapapun saudara hari ini, ya saya bukan orang yang berkhotbah dan saya bukan seorang rohaniawan, tapi orang yang mengkritisi diri sendiri ya, mengkritisi kita semua ya, untuk kita mengenal Allah ya. Makanya ada seseorang berkata, untuk mengenal Allah itu nggak perlu beragama. Coba kenal dengan ciptaannya, coba kenal dengan sejarah bangsa-bangsa, kita akan mengenal Allah dengan baik ya. Nah itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga siapapun saudara hari ini, ketika najis, ketika kotor ya, yakin Allah mau memeluk ya. Jangan takut untuk datang kepada Allah, jangan takut untuk dekat sama Dia, sekalipun saudara seorang pelacur ya, seorang yang jahat bagi dunia ini ya, seorang yang dikucilkan, tapi Allah tetap mau memeluk, sama seperti seorang ibu yang memeluk anak yang penuh dengan kotoran itu demikian Dia akan membersihkan kita. Terima kasih sudah menyaksikan ya, jangan lupa kita ngopi.